Halo teman-teman, ini videonya aku buat karena video yang seharusnya tayang itu kehapus teman-teman. Jadi aku kemarin kayaknya karena full HP-ku, jadi aku tuh salah gitu kayaknya ngapus. Jadi ntar agak sebenarnya aku tuh video ini yang aku bikin ini sebenarnya aku tuh udah bikin di kantor gitu loh, cerita soal kelanjutan gimana hasil ujianku analis kebijakan dulu gitu. Terus kan kepotong karena teman-temanku itu pada datang di kantor, jadi kan aku malu gitu ya. Terus habis itu aku lanjutin di rumah gitu. Tapi karena video yang seperti itu tuh kehapus, jadi aku bikin lagi yang di rumah gitu ya. Gak apa ya, ceritanya yang penting sama ya. Jadi ceritanya gini teman-teman. Aku tuh kan ujian bulan Juni. Bulan Februari kan ya. Akhir Februari lah. Udah lah ya, aku ya udah wis ujian ya ujian. Nah, di situ April lah sekitar, aku tuh yang nungguin kok lama banget gitu ya. Bulan April itu aku masuk kerja ya. Habis hari raya Idul Fitri itu bulan apa sih, sekitar itu ya. Aku masuk kerja itu banyak teman-temanku tuh yang bilang, "Mbak selamat ya, selamat," gitu. Ada bosku ya, jadi atasanku tuh bilang, "Aku selamat ya," gitu. Aku bilang, "Loh, emang udah ada Pak apa itu hasil ujiannya?" "Belum sih, tapi saya tahu kamu tuh keterima," gitu. Terus ada juga tuh dari pihak kepegawaian tuh bilang dia tuh keterima gitu loh, tapi ujiannya tuh ujian jenis lain, analis SDM kalau nggak salah. Dia bilang, "Mbak, kamu nggak lapor ke bapak kah?" Mana? "Lapor apa?" "Loh, tak kirain kamu udah tahu, kamu kan keterima." Aku kan nggak tahu aku keterima apa enggak, aku belum baca suratnya. "Loh, tak kirain kamu udah tahu, kalau aku soalnya belum lapor ke bapak," dia bilang gitu. Aku tanya ke kepegawaian lagi kan, ke kepegawaian tapi yang atasannya, "Mbak, apakah ada surat atau pengumuman hasil ujianku?" gitu kan. "Nggak ada, belum ada," gitu. Ya udah kan aku santai-santai, tapi di kantor tuh pada heboh gitu loh. Aku ditanyain, "Mbak, hasil ujiannya gimana?" gitu ya. "Belum tahu sih." "Loh, Mbak katanya yang keterima ya?" "Puji Tuhan lah." Tapi aku kan nggak mau self claim ya. Klaim pribadi bahwa, "Oh ya aku tuh keterima," gitu. Lah, nggak ada suratnya loh teman-teman. Ya udah sih, aku sih ya aku nggak ngerti ya, aku keterima apa enggak, aku juga nggak tahu. Tapi kok di kantor pada heboh apa katanya aku keterima, banyak ngucapin selamat gitu teman-temanku, tapi aku diam aja. Terus sampai suatu saat ada sesama peserta gitu. Jadi di peserta ujian itu kan ada grup WA-nya. Nah, mungkin salah seorang dari mereka itu tahu nomorku dari grup WA itu. Ya dia dari kementerian lain ya, Kementerian Desa kalau nggak salah. Dan ternyata dia itu dulunya ex Kemendagri. Jadi dulunya satu kementerian sama aku, satu angkatan, tapi dia tuh pindah gitu. Dan jabatannya udah tinggi kayaknya. Udah mau dua level di atasku lah. Dia tuh nanya, "Udah ada pengumuman apa belum?" gitu kan. Terus aku bilang, "Belum ada." Terus dia bilang, yang lalu itu cuma 3 minggu udah ada loh," dia bilang gitu. "Ya nggak ada nih," aku bilang gitu. "Ya udah kan, ya wis," aku juga. "Ya wis lah," aku bilang nggak ada, ya udah. Itu di Februari, Maret ya, April. Nah, terus saat tiba-tiba aku itu dikasih surat lah sama temanku, ya dia levelnya di atasku gitulah, tapi dia itu kayak banyak channel orang Jakarta gitulah, dia tuh kasih aku surat gitu. Aku terima, wah ada nih surat. Tapi suratnya itu bukan dari biro kepegawaian teman-teman, tapi dari instansi tempat aku menguji. Jadi ini kan kantorku, ini biro kepegawaian kantorku. Nah, biro kepegawaian ini bersurat kepada instansi LAN ya, biro SDM sekarang namanya. Di biro SDM Kemendagri itu bersurat kepada LAN untuk meminta aku tuh diuji. Nah, kalau udah diuji, instansi LAN ini bersurat kepada biro SDM-ku memberitahukan bahwa aku tuh lulus, baru biro SDM-ku tuh ngasih surat ke kantorku gitulah. Nanti pengusulannya juga sama, kantorku tuh mengusulkan ke biro SDM berdasarkan surat yang sudah diterima gitu. Nah, tapi aku tuh pada saat itu nggak terima surat dari biro SDM
kementerianku, aku itu dapat langsung dari ini LAN gitu. Nah temanku yang dapat gitu kan, oh ada gitu kan, aku gimana nih gitu kan, ya aku seneng sih ya, cuman ya udah gitu, terus mau gimana gitu, nggak tahu kan. Terus beberapa saat kemudian dari kepegawaian kantorku tuh tanya ke aku, Mbak udah ada pengumumannya? Udah. Mbaknya udah dapat suratnya? Sudah. Bisa kirim ke saya lah. Aku pikir si temanku yang banyak channelnya tuh sudah kirim ke kepegawaian, karena dia sendiri juga orang kepegawaian, cuman dia diperbantukan di bagian lain gitu. Gitu. Jadi nggak ngerti lah si temanku yang pegawaian ini gitu. Ya udah, jadi selisih sehari setelah aku dapet itu baru aku kirim ke kepegawaian, dan kepegawaian itu langsung bilang, udah deh ayo kita sekarang lapor aja ke bapak gitu, daripada ntar bapak tahu dari orang lain gitu. Walaupun ya sebetulnya ini bukan surat resmi gitu, maksudnya harusnya kalau surat resmi itu bukan dari LAN teman-teman, tapi dari biro SDM ya, atau biro kepegawaian kantorku. Jadi dari LAN itu nggak bisa kan, karena yang berkorespondensi sebetulnya bukan antar individu tetapi antar lembaga gitu. Terus aku bilang ya harusnya dari kepegawaian dari biro SDM Jakarta sih yang kasih Mbak, tapi udahlah kita ngomong dulu nih, daripada nanti bapak tahu dari orang lain nggak enak juga gitu kan. Pada aku ke sana, nah ketika aku ke sana teman-teman, bapak bilang, Pak ini Pak suratnya. Saya juga udah tahu kok kamu tuh keterima, tapi mana suratnya? Saya nggak punya surat. Kalau nggak punya surat saya tuh nggak bisa ngajukan kamu. Ya aku ya gimana ya, bang, aku juga bukan yang bikin surat, itu pun juga suratnya tuh aku terima bulan April ya. Sebetulnya pertanggal suratnya tuh bulan Maret teman-teman, jadi kira-kira selisihnya tuh sekitar sebulan. Gitu. Padahal teman-teman tahu ya, LAN itu sama biro SDM itu jejeran kantornya. Tapi kan kalau masalah kedinasan aku juga nggak tahu gimana ya, aku nggak bisa menelusuri hal itu lah, itu sudah di luar kemampuanku gitu ya aku ya diam aja, ya Pak ini masih surat dari LAN-nya, sebentar dari kepegawaiannya gitu. Terus ya udah aku kasih ke bapak ya, terus lanjutannya ke video yang ini yang udah aku buat ya. Oke. Halo teman-teman, sambung yang kemarin ya, soalnya kemarin itu aku lanjutin, teman-teman tuh udah pada datang gitu dari istirahat, jadi nggak enak juga kalau bikin konten. Udah ini lanjutinnya di rumah ya, kebayang ya apa ini cara kayaknya kali ya. Nah gustiku, nah tuh paling bener lah tak. Oke, kita lanjutin ceritanya ya. Jaketku udah ini aja. Oke, itu dari kantornya bapak kan ya, yang bapak cerita kalau kenapa kamu kok baru datang sekarang gitu. Kok kalau misalnya datang kemarin udah saya lanjutin itu barengan sama analis SDM gitu kan ya. Ya tapi aku juga ya udah emang kayak gitu kan ya. Ya udah kan. Terus aku itu udah keluar dari kantornya bapak, aku masih santai-santai ya. Nah, kayaknya kepegawaian itu nanyain ke biro kepegawaian di Kemendagri gitu, di Medan Merdeka Utara. Dan suratnya itu ternyata baru datang teman-teman. Surat pemberitahuan dari biro kepegawaian ke balai bahwa aku tuh lulus ujian gitu. Nah, surat yang dari instansi penguji ya, LAN itu pertanggalnya tuh 16 April teman-teman. Tapi baru keterima itu sekitaran Mei tanggal 6 kayaknya. Ini 2 minggu lebih gitu ya. Waktu itu tanggal 5-nya itu ada temen juga, yang temen dari Kementerian Desa itu ya. Dianya dulunya ex Kemendagri sih, pindah gitu. Dia tanya kan. Nah waktu itu aku bilangin, kan waktu aku bilang belum, aku bilang gitu kan, aku bilangin, Pak
saya udah terima, dia bilang gitu. Oh saya kok belum ya, padahal ujian yang kemarin itu katanya cuma 2 minggu tuh suratnya udah turun gitu. Jadi kalau aku ngelihat sih kayaknya mungkin karena beda instansi ya, beda instansi jadi perlu perlu apa ya, waktu lah untuk menyelesaikan. Padahal kalau teman-teman tahu ya, LAN sama Kemendagri itu kalau di Medan Merdeka itu pintunya itu kayak sebelahan gitu. Gedungnya tuh deketan gitu, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan Keamanan kayaknya, terus sama itu LAN itu deket. Jadi jarak secara fisik memang dekat ya, tetapi putaran birokrasi kita nggak ngerti kan. Nah, gitu ternyata. Nah, hari itu juga teman-teman surat dari Biro Kepegawaian itu dibalas oleh bagian kepegawaian di tempatku gitu loh. Jadi langsung dibuatkan surat balasan dari kantorku ke Jakarta. Terima kasih bahwa sudah menginfokan kalau aku sudah lulus, terus berdasarkan peta jabatan yang di balai, kami mengusulkan bahwa nama ini untuk menduduki tempat itu, itulah ceritanya. Terus ya udah, jadi hari itu langsung ya, dan juga untuk berkas-berkas lainnya tuh langsung diurus dan aku tuh dikasih tembusannya. Jadi 1 hari itu langsung gitu. Jadi berawal aku ngomong ke bapak, bagian kepegawaian bicara secara lisan ke Jakarta, Jakarta kasih surat, terus dari kantorku balesin gitu. Ya udah, aku ngeliat bahwa semua semua komponen sudah melaksanakan tugasnya gitu kan ya. Terus dari Biro Kepegawaian bilang, Mbak ini SK-nya sedang diproses, dia bilang gitu. Ya mungkin 2 minggu gitu ya, paling cepat ya. Aku nunggu sih ya, nunggu. Cuman ternyata kemarin itu tanggal 12 Juni ya. Ya, itu 12 Juni itu analis SDM tuh udah pelantikan teman-teman dan aku enggak, belum gitu. Nah, teman-teman di kantorku pada ribet lah. Kok Mbak Esti belum, Mbak Esti belum gitu. Aku sendiri juga ya kok belum gitu. Tapi aku juga tahu sih karena prosesnya analis SDM sama aku tuh beda gitu loh dan kayaknya cepetan mereka gitu untuk prosesnya gitu kan ya. Jadi ya udah aku terima aja sih. Sekarang ini dalam masa menunggu ya gitu. Jadi ternyata ya itu ya teman-teman ya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak gitu. Bukan cuma kita sendiri gitu yang bisa, kita sendiri yang melakukan ya. Ada bagian kita untuk ujian, itu udah bagian kita cuman itu, mengerjakan ujian dengan baik gitu. Tapi kalau hal-hal lainnya ya kita nggak bisa gitu. Kayak misalnya ngurus berkas atau apa ya memang perlu biro kepegawaiannya gitu ya. Aku sebetulnya, tapi aku juga gimana ya agak me- melonggarkan diriku sih. Aku tuh sebenarnya pengen kerja jurnal, tapi aku bilang, ntar deh kalau udah pelantikan baru kerja jurnal gitu. Nah, harus kerja jurnal, terus kan juga jangan keburu-buru lah, emang belum waktunya. Terus bikin SK tim kerja, deketin orang untuk mau masuk ke SK tim kerja. Atau gimana gitu. Aku juga nggak tahu ya, jadi masih nunggu ya. Apakah tahun depan ada ujian lagi sehingga aku bisa naik ke muda juga nggak ngerti sih ya, masih belum tahu. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk perjalanan yang kulakukan ini dibilang mudah, ya tidak semudah itu Ferguson, tapi emang ada jalan dan emang itu yang harus dilalui gitu ya. Kemarin hari itu aku tuh gini, wah enaknya kalau pelantikan tuh bareng teman apa sendiri ya gitu ya. Kalau bareng temen ya memang ribet ya kalau misalnya kita ke sana bareng teman-teman, tapi enak ada temennya. Tapi ribet naik apa gitu. Kalau sendiri kan ya udah kita sendiri. Ya depend on ourselves. Nah itu deh teman-teman, ceritaku ini masih belum ending ya. Semoga nanti ada part ketiga ketika aku pelantikan gitu ya. Pelantikan nanti naik apa, terus di sana bagaimana. Karena ini aku tuh terakhir pelantikan itu kira-kira 15 tahun yang lalu dari CPNS menjadi PNS. Ya, jadi dari gaji 80% ke gaji 100%. Nah itu aku pelantikan di Jakarta gitu.
naik pesawat waktu itu, berangkat jam 2 sampai sana jam 6, pelantikan jam 8 atau jam 9 kayak gitu. Terus malamnya langsung balik lagi. Gitu ya. Kalau ini nanti aku nggak tahu mau gimana. Kalau dulu sih sebelum CPNS ada apanya itu? Ada cerita-ceritanya kalau aku kan terancam mundur ya karena aku tuh prajabatannya itu tertunda karena aku kena apa itu? Usus buntu itu operasi. Tapi ternyata ya pertolongan Tuhan lah. Aku bisa ikut di Jawa Timur waktu itu. Udah deh gitu aja cerita hari ini teman-teman ya. Udah aku selesai nih ceritanya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya kalau ada perkembangannya. Oke, ini nanti tayang kalau aku udah pelantikan ya. Jadi kalau aku udah pelantikan langsung keluarin deh semuanya. Oke, terima kasih. Dadah.